Baik. Nggih, Bapak, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang sama hormati Bapak Direktur Kasih Madrasah, Bapak Dr. Haji Ahmad Umar, Bapak Kasubdit, para hadirin di tatap maya, guru-guru Al-Quran Hadis MTS. Mari kita berdoa dulu mengeningkan cipta. Semoga apapun yang kita lakukan di sini berkah manfaat untuk kita semuanya, wabillahi khusus kepada semua peserta didik kita. Semoga hatinya difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga begitu mudah sekali untuk menerima ilmu yang manfaat berkah. Ila hidiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini kita coba akan menerjemahkan dalam perspektif lain apa yang menjadi pikiran besar dari Bapak Direktur tadi, kita kaitkan dengan bagaimana jika pikiran-pikiran itu kita terjemahkan di dalam modus pembelajaran abad 21 perspektif KMA 183 tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Masih kuat, Ibu? Insya Allah, Insya Allah, ini suasana siang-siang udah ngantuk ya. Iya, Bapak. Oke, ya nanti kita banyak diskusi dialog saja. Sambil jalan nanti saya akan berkomunikasi biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Perkenalkan dulu, ini nama saya Imam Bukhari, asli dari Lamongan, Jawa Timur. Saya asli lulusan madrasah, mulai dari MI, MTS di Ma'arif, Jawa Timur sana, Lamongan. Kemudian Madinah Anyar Jombang, lanjut kuliah di Undar, Universitas Darul Ulum Jombang, bimbingan konseling. Nah, S2, S3 di UNJ, Manajemen Pendidikan dan Teknologi Pendidikan. Kebetulan sekarang sedang menjalani takdir untuk diamanati negara menjadi Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi untuk MTS. Pas sekali saya berhadapan dengan Bapak Ibu guru MTS, sehingga Bapak Ibu nanti kalau ada keluhan apapun terkait dengan implementasi kurikulum ini, itu ada nomor kontak saya, itu nomor WA dan bisa ber-email dia, dan mungkin bisa akses di Facebook atau di Twitter saya, bahkan bisa memutar ulang semua materi-materi yang saya sampaikan itu di YouTube Imam BK Edu Ngaji. Oke, Bapak Ibu sekalian, moto hidup saya adalah hidup itu adalah ibadah. Artinya apapun yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu diupayakan untuk selalu mengandung nilai ibadah. Dengan demikian ada nilai pahalanya yang insya Allah kita petik nanti di akhirat. Saya kira begitu. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Nanti kita coba untuk mengidentifikasi sebetulnya kebutuhan apa, kebutuhan keterampilan kayak apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita kelak untuk bisa hidup menghadapi tantangan abad 21, di mana kondisinya akan sangat berbeda dengan apa yang kita alami dulu ketika kecil, atau berbeda sekali dengan apa yang kita alami sekarang.
era di mana disebut era industri 4.0. Nah, setelah itu coba kita turunkan, karena keterampilan yang dibutuhkan seperti itu, kira-kira model pembelajaran yang kayak apa yang kompatibel dengan kebutuhan mempersiapkan anak yang bisa siap menghadapi abad 21 itu. Nah, untuk itulah kemudian kita coba untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didiknya itu kayak apa yang siap untuk disiapkan itu. Nah, yang paling penting lagi ini. Nah, kira-kira guru yang bagaimana sih yang dibutuhkan untuk bisa mendampingi anak-anak kita agar dia bisa hidup di abad 21 itu. Nah, disinilah nanti kita akan coba untuk merefleksi diri, mengoreksi diri sendiri dengan catatan tidak boleh menunjuk orang lain. Jadi kalau ada nanti pengetahuan, oh ini karakteristiknya begini, nggak usah, jangan sampai menuduh orang lain. Jadi diarahkan kepada dirinya sendiri, kira-kira saya sudah seperti itu belum? Nah, paling akhir nanti kita turunkan bagaimana KMA 183 untuk mengantisipasi itu semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali diskusi ini akan saya sampaikan, saya kutipkan sebuah makalah yang disampaikan oleh Andreas. Beliau ini Direktur OECD yang pernah menyampaikan bahwa begini, perubahan dunia yang sangat cepat ini itu mesti diikuti dengan perubahan pendidikan. Jadi kalau tidak nanti pendidikan itu hanyalah akan memproduk lulusan-lulusan yang tidak kompatibel dengan tuntutan zamannya. Nah, yang menarik lagi adalah ekonomi global, dunia modern tidak membayar Anda karena apa yang Anda ketahui. Mengapa? Karena dunia internet, HP ini, semuanya sudah ada di sini. Apa yang tidak bisa dijawab oleh HP sekarang ini? Hampir semua pertanyaan kita itu sudah bisa dijawab oleh HP. Coba, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit itu bisa dijawab oleh HP ini sekarang. Dunianya memang sudah seperti itu. Bahkan yang wajah kita ini saja sekarang nanti 20 tahun lagi itu kayak apa ya? Itu tinggal klik itu bisa digambarkan di sini. Ini kan luar biasa. Nah, apapun sudah tersedia ada di sini. Jadi pengetahuan itu hampir sudah lengkap ada di internet. Bahkan saya cerita pagi tadi pompa air saya itu bermasalah. Saya tinggal klik masalahnya di mana. Ketemu masalahnya ada di hati Allah. Jadi intinya, prinsipnya adalah tentang kalau bicara tentang pengetahuan, tentang ilmu, semuanya sudah ada di hati. Karena itu, kalau guru-guru kita mengajarnya itu berhenti pada pengetahuan saja, maka sungguh sangat ketinggalan dengan kondisi zaman, dan bisa jadi dunia internet itu lebih jelas menjelaskannya daripada yang dijelaskan oleh guru. Jadi sudah saatnya guru-guru yang seperti itu, yang mengajarnya itu hanya berhenti pada pengetahuan, saatnya untuk diberhentikan. Kemudian gurunya itu diganti dengan HP. Kira-kira sadisnya kan begitu. Nah, itu artinya apa? Artinya kita tidak cukup hanya membelajarkan anak kita sekedar tahu tentang pengetahuan, harus lebih dari itu. Nah, yang menarik pernyataan si Andreas ini adalah dunia modern, ekonomi global hanya membayar Anda karena apa yang bisa Anda lakukan dengan pengetahuan itu. Jadi sudah sampai apa yang bisa dilakukan. Karena itulah nanti kelak kreativitas dan sebagainya itu akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, dari pernyataan inilah nanti akan kita diskusikan. Inilah kira-kira tantangan abad 21 yang mesti anak-anaknya yang mungkin sekarang ada di bangku kelas kita
mungkin masih ada di MI, di MTS, di MA yang sekarang ini ada itu. Itulah nanti yang kelak akan mengalami kondisi di mana kondisinya itu lebih dahsyat dari apa yang kita alami sekarang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mempersiapkan itu? Nah, oke. Nah, dari kiriman screenmu. Dari stimulus bukan stimulus ya. Kiriman screenmu. Saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, ingin mendapatkan umpan balik. Kira-kira setelah kita memahami kondisi tantangan sekarang dan yang akan depan seperti itu, kira-kira keterampilan yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk bisa menghadapi nanti tantangan abad 20 itu kira-kira keterampilan apa saja? Keterampilan apa saja? Nah, ini pertanyaan saya. Pak Moderator atau Mas Host, saya minta bantuannya untuk bisa membuka akses agar semua peserta bisa menyampaikan ide gagasannya untuk menjawab pertanyaan saya. Siap, Bapak. Nah, silakan dibantu menunjuk siapa ya, Pak, yang sudah. Yang acung tangan silakan Bapak. Nanti saya buka unmute-nya dulu. Oh, dari Jember. Baik. Jember, dari Jember. Ayo, monggo Pak. Saya ingin komentarnya. Kira-kira keterampilan yang mendasar, yang bagaimana, apa saja yang dibutuhkan oleh anak kita untuk dia bisa eksis hidup sukses di abad 21. Silakan dari MTS Jember, 1 Jember. Ayo, monggo. MTSN 1 Jember. Baik, buka mic-nya dulu Bapak atau Ibu ya. Silakan dibuka mic-nya dari Jember. Mana? Iya Bapak, silakan Bapak. Ayo silakan. Mic-nya Bapak. Sudah. Tunggu dulu Bapak dari Dari Blitar Anda juga. Jember dulu. Jember dulu Bapak. Assalamualaikum. Di sini aja Pak. Assalamualaikum. Baik. Sudah? Ya, silakan Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jember. Apa gimana idenya? Ya, silakan Bapak. Halo. Silakan langsung bicara. MTS 1 Jember. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTSN Negeri 1 Jember. Ini sebenarnya sebelum sesi ini ada pertanyaan tadi yang terkait dengan masalah mengeluarkan fatwa haram tanpa melalui proses lewat MUI. Itu memang perlu digarisbawahi. Jadi tidak tiba-tiba kemudian haram dan lain sebagainya. Jadi harus melalui proses mengeluarkan fatwa haram itu memang harusnya lewat MUI. Kita punya lembaga sendiri gitu terkait dengan masalah ini. Yang nomor 2 masih terus ya. Sebetulnya saya nggak apa-apa saya tampung, nanti saya komentari. Tapi sebetulnya saya ingin komentar dari pertanyaan yang saya sampaikan ini. Jadi kira-kira keterampilan apa sih yang perlu dibekalkan kepada peserta didik kita agar dia bisa eksis hidup di abad 21 yang tadi saya gambarkan. Nggak apa-apa, silakan. Ini terus terang kita ini Bapak mohon maaf yang dari MTSN Jember, mohon maaf Bapak Imam Bukhori punya pertanyaan. Itu kan ada keterampilan dasar yang dibutuhkan. Mohon itu yang difokuskan dulu Bapak. Nanti baru ke materi Bapak. Ya, nanti selalu insya Allah saya sebut pertanyaan apapun. Karena tadi memang nggak ada sesi tanya jawab sehingga saya lewatkan lewat ini dulu. Jadi Oke, kalau memang apa-apa, kita tampung aja, masih perlu membahas, monggo dilanjutkan dulu. Monggo. Terima kasih Bapak. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya minta komentar yang lain lagi. Dari mana? Kira-kira karakteristik keterampilan yang mendasar yang harus
dikuasai oleh anak-anak kita sekarang ini agar dia bisa hidup di abad 21. Baik, dari Pandeglang Bapak. Mana Pandeglang? Iya. Silakan ditunjuk langsung bicara, kasih kesempatan. Itu banyak yang resign itu. Baik, dari Pandeglang silakan Bapak. Silakan di-unmute. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dokter yang saya hormati, pertanyaan ini sangat mendasar sekali menurut saya. Dan memang menjadi pemikiran saya juga itu. Bahwa keterampilan dasar apa yang dibutuhkan oleh misalkan seorang guru atau siswa pada masa sekarang ini, pada prinsipnya yang berkembang adalah kebutuhan tentang keterampilan IT. Nah, ini IT ini luar biasa sekali pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Apalagi zaman sekarang yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, maka mau tidak mau seorang guru itu dituntut untuk terus belajar mengenai IT. Apakah itu berupa aplikasi pembelajaran ataupun berupa server-server yang coba dikembangkan oleh kementerian-kementerian baik pendidikan ataupun Kemenag. Seperti Kemenag sendiri itu meluncurkan e-learning. Jadi itu keterampilan dasar bagi guru. Penguasaan IT. Bagi Apalagi? siswanya ya. Guru. Kemudian yang kedua itu ada namanya itu keterampilan coding. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri itu ya. Saya juga belum mempelajarinya secara luas mengenai coding. Nah, ini keterampilan dasar yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, Terima Bapak. kasih ya. Assalamualaikum. Jadi intinya menguasai IT. Iya, betul. Saya ingin mendapatkan lagi keterampilan yang mendasar. Keterampilan yang mendasar perlu dibekalkan kepada anak-anak kita agar anak kita itu bisa hidup di abad 21, eksis. Nah, silakan, ayo. Baik, Bapak, ada yang dari Madura, Bapak, tetangga Bapak. Madura. Sampang, Bapak. Sampang, ayo Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya moderator dari Sampang. Satu Sampang, Madura, Jawa Timur. Siap. Keterampilan yang mendasar dalam menghadapi abad 21 ini saya kira yang paling penting adalah keterampilan attitude atau akhlak. Di mana di tengah media yang sangat cepat ini perlu adanya pembentengan mental sehingga tidak terjadi dekadensi moral pada peserta didik kita. Baik. Ada lagi? Jadi selain akhlak, apakah akhlak itu keterampilan? Ya maksudnya membentengi. Baik. Berarti dibutuhkan akhlak untuk daya imun terhadap pengaruh buruk, kira-kira begitu ya? Apalagi? Cukup? Itu saja? Waalaikumsalam. Kritis dalam media yang ada. Jadi peserta didik dapat memfilter mana yang terbaik untuk dirinya dan mana. Saya kira cara saya itu saja. Baik, terima kasih. Coba satu lagi Pak Os. Iya Bapak, ada yang dari Trenggalek Bapak. Trenggalek. Itu ada yang sudah megang mic terus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Trenggalek, videonya Bapak Imam ingin melihat Bapak. Sampun nih. Yang ini, ngapunten. Sampun nggih. Ya, ayo Trenggalek. Bapak, monggo. Menurut kami untuk keterampilan dasar yang paling dibutuhkan adalah pengetahuan dan praktik dalam agama yang benar. Contoh mudah itu
anak-anak alumni MI dan SD itu tentunya beragam gitu, sehingga ketika praktik ibadah itu juga sangat bermacam-macam. Nah, maka dari itu kebutuhan dasar mereka diantaranya adalah keterampilan mahir dalam beribadah baik dan benar. Contohnya saja ketika melafalkan sholawat sholli wasallim daiman ala ahmada. Nah, ketika kami tanya kepada anak-anak, kadang itu ada yang sangat jauh. Ketika awal kami tanya, coba menurut kamu ini yang benar bagaimana? Bahkan ada yang begini, sholli wasallim daiman alam barzah begitu. Sehingga hanya rungan-rungan kira-kira, sehingga hal-hal sepele tapi sebenarnya itu sangat perlu kita berikan keterampilan seperti ini, sehingga ketika mereka di masyarakat yang sepele umpamanya kemampuan adzan itu, sehingga masyarakat itu sangat membutuhkan para pemuda yang ketika waktunya sholat umpama itu mau ke masjid musala untuk adzan umpama itu sangat dibutuhkan terapan itu. Baik, menurut sebentar, tahan dulu. Baik, menurut Bapak, kemampuan yang sederhana seperti itu, kemampuan untuk bisa mendeteksi kesalahan, kemampuan untuk menerapkan hal mendasar di masyarakat itu kira-kira dibutuhkan semacam keterampilan mendasar lagi kayak apa? Apa? Itu gitu namanya apa? Keterampilan apa namanya apa begitu? Kalau disimpulkan. Apa keterampilan untuk apa? Praktek beragama mungkin. Praktek. Di masyarakat dengan baik dan benar, sehingga dari madrasah itu bisa untuk menjadi contoh atau panutan di masyarakat. Oh, ternyata benar seperti ini gitu. Oke, baik. 3 ini dulu sementara. 3 ini. Baik, Bapak. Mohon izin, Bapak. Ya. Melihat yang di chat untuk apresiasi yang chatting yang live YouTube. Coba silakan dibaca. Baik, di sini ada dikatakan dari MTSN Trenggalek, keterampilan apa yang dibutuhkan yaitu keterampilan kreatif, inovatif, dan aplikatif. Kreatif. Yang bernuansa Islam. Sedangkan yang dari YouTube ada lagi dari teman kita, cuma tidak ada nama madrasahnya, yaitu keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan dasar memahami agama tentang kebesaran zat-Nya Allah. Itu saja, Bapak. Oke, baik. Gini, terima kasih Bapak Ibu. Semuanya benar tentu. Namun kita perlu mengklasifikasikan gitu. Perlu kita bedakan konsepnya antara keterampilan dasar dengan keterampilan yang sifatnya teknis gitu ya. Nah, yang saya tanyakan itu adalah berarti keterampilan dasar, Bapak sekalian. Jadi keterampilan yang sungguh sangat mendasar, yang mesti dikuasai oleh peserta didik kita agar dia bisa hidup eksis di abad 21. Apa bedanya? Sama dengan ada kompetensi dasar, ada indikator begitu, KD kompetensi dasar. Nah, kalau keterampilan dasar itu apa? Jadi keterampilan dasar itu keterampilan sifatnya mendasar, yang dia itu bisa dipakai kapan saja, di mana saja, dan bagaimana saja. Itu namanya keterampilan yang mendasar. Oke, contohnya misalnya begini ya. Misalnya kemampuan ngetik gitu ya, ngetik ya, ngetik di laptop ya. Dulu kalau kita itu kan ngetiknya pakai mesin ketik yang ditarik jebret itu ya. Nah, itu keterampilan mendasarnya adalah ini menghafalkan ketangan ini. Nah, ketika dunia berubah, keterampilan itu tetap digunakan. Nah, sekarang sudah nggak ada mesin ketik lagi, yang ada sudah laptop. Keterampilan tadi tetap bisa digunakan. Itu salah satu contoh keterampilan yang mendasar, keterampilan dasar. Nah, tentu yang saya maksud di sini bukan keterampilan yang teknik. Misalnya tadi disebutkan mampu adzan, kemudian mampu mendeteksi kesalahan, itu teknis, jadi terlalu spesifik gitu. Nah, mari kita cek apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu. Kira-kira kemampuan mendasar apa yang diperlukan oleh anak-anak kita yang perlu dikuasai agar dia itu bisa
eksis hidup sukses di abad 21 yang penuh dengan tantangan. Nah, ini diperkirakan, ini menurut penelitian Bapak Ibu sekalian ya, jadi bukan sembarangan ngawur gitu, tapi menurut penelitian. Diperkirakan ada 12 keterampilan yang mendasar yang diperlukan untuk menghadapi abad 21 yang penuh dengan tantangan. Nah, ini kalau kita klasifikasi itu ada 3, ada keterampilan belajar, kemudian literasi, dan keterampilan hidup karir. Nah, untuk 1 sampai 4 keterampilan belajar ini sudah muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya memang sudah disepakati, itulah kemudian disebut 4C yang kemudian ini diamanatkan untuk dibentuk dalam kurikulum 2013. Kalau kita perhatikan kurikulum 2012 itu ada yang kita kenal dengan 4C bukan? Itu sebetulnya munculnya dari sini, yaitu keterampilan mendasar yang sudah muttafaq alaih gitu, sudah disepakati. Nah, 5 sampai 12 itu adalah pelengkap atau yang masih mutalaqah. Misalnya ada literasi dan keterampilan hidup lainnya. Nah, secara khusus nanti yang 1 sampai 4 akan saya perdalam karena ini menjadi amanat kurikulum kita. Namun kita tidak boleh melupakan nomor 5 sampai 12. Nomor 5 adalah literasi informasi. Keterampilan information literasi ini itu terkait dengan 4 hal Bapak Ibu sekalian. Dan ini anak-anak kita harus dibekali. Yang pertama, keterampilan untuk mencari informasi dengan baik dan benar. 1. Kemampuan mencari saja tidak cukup. Dilengkapi nomor 2, kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang masuk itu. Nah, yang ketiga adalah kemampuan untuk mengelola informasi itu. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk merespon informasi itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, dengan perkembangan dunia medsos yang sekarang ini, yang penuh dengan berita hoax di media sosial, kira-kira penting nggak kemampuan ini? Halo? Halo, penting nggak kira-kira? Nah, saya kira kok semua orang dari kita jawabannya sangat penting. Itu baru sekarang Bapak Ibu sekalian, belum nanti 20 tahun, 30 tahun berikutnya di mana anak-anak kita akan eksis menjadi orang dewasa. Itu justru akan lebih dibutuhkan lagi, yaitu kemampuan literasi informasi. Yang 3 hal tadi itu. Kemampuan ini perlu kita bentuk ketika kita mengajar. Ketika kita memproses belajar mengajar kita. Dalam pembelajaran kita, mesti kita arahkan untuk membentuk kemampuan ini. Misalnya, ketika diskusi, kita dampingi anak-anak itu untuk tidak sembarangan mengakses konten-konten yang tidak relevan dengan kehidupannya. Atau kita dampingi untuk kemampuan memilah dan memilih informasi yang ia terima. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah membentuk keterampilan itu. Nah, berikutnya adalah media literasi atau literasi media. Nah, media literasi ini terkait dengan kemampuan anak-anak kita untuk menggunakan media. Tidak sebatas pada menggunakan, tapi menggunakan yang dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Kenapa? Karena media ini itu ibarat pisau. Pisau itu bermata 2, bisa dipakai untuk kejahatan, juga bisa dipakai untuk kebaikan. Kebaikan untuk ngiris-ngiris bumbu, nah itu berarti kebaikan. Kalau dipakai untuk membunuh, melukai orang, itu berarti media itu sifatnya bebas nilai. Artinya dia tidak punya nilai baik, juga tidak punya nilai buruk. Nilai baik dan buruk tergantung siapa pemegangnya dan untuk apa itu digunakan.
Nah, pertanyaannya adalah apakah peserta didik kita itu sudah cukup kemampuan untuk menggunakan berbagai media yang sudah tersedia di dunia internet, di dunia teknologi sekarang ini. Kemudian kalau toh sudah mampu menggunakan, apakah sudah bisa dipastikan bahwa cara penggunaannya dan keperuntukannya itu sudah benar menurut syar'an wa adatan. Jadi ukuran baik benar itu syarak dan adat. Itu kira-kira yang perlu kita tanamkan sekali lagi. Jadi anak-anak kita perlu kita kenalkan tentang media-media sosial. Itu enggak apa-apa. Mereka aktif di sana, enggak apa-apa. Tapi kita dampingi untuk apa? Itu yang penting. Termasuk kita semuanya mestinya kita harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan kemajuan ini. Yang berikutnya teknologi. Literasi teknologi artinya kemampuan kita, kemampuan anak kita untuk mengakses menggunakan teknologi. Mengapa? Karena begitu dengan teknologi ini, ya dengan teknologi kemajuan teknologi, begitu mudahnya kita melakukan segala hal. Dengan teknologi sesuatu tugas yang begitu berat bisa menjadi ringan, sesuatu yang rumit bisa menjadi sederhana, sesuatu yang sulit itu bisa menjadi mudah, dan itu kuncinya adalah penggunaan teknologi seperti ini ya. Seperti kita melakukan sosialisasi ini kita kebayang kalau nggak ada Zoom ini untuk bisa menjangkau peserta sampai 355 sekarang ini itu sudah kesulitannya luar biasa. Tapi dengan Zoom ternyata begitu mudahnya, tinggal pasang plug kita semuanya bisa interaksi. Sekali lagi dengan teknologi kita menjadi mudah, tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah teknologi ini adalah sesuatu yang bebas nilai, tapi untuk apa ini menjadi permasalahan? Jangan sampai kemudian itu malah justru dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, semakin menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemudian itu bukan malah menjadi nikmat, malah menjadi nikmah, menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh tugas kita. Ini loh tugas kita. Jadi literasi teknologi tidak sekedar bagaimana menggunakannya, tapi untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, tentu tidak hanya 3 literasi ini, masih ada literasi mendasar lain, misalnya literasi baca, literasi tulis, literasi finansial, literasi budaya. Bagaimana kita bisa hidup dengan budaya yang serba berbeda, dengan keanekaragaman budaya, tapi tetap bisa berdampingan dengan damai tanpa mencurigai satu sama lain. Itu butuh keterampilan tersendiri. Butuh keterampilan yang tidak begitu saja jadi melekat pada diri anak, tapi harus sengaja kita bentuk keterampilan itu pada diri anak-anak kita. Sekali lagi, ini amanat kurikulum kepada kita semuanya. Nah, Ibu sekalian, berikutnya adalah keterampilan hidup. Artinya keterampilan yang dengan terampil ini, yang mendasar ini, kalau kita kuasai, itu dia bisa hidup dengan menggapai karir yang mudah, kira-kira begitu. Yang pertama adalah fleksibel dan adaptif dan fleksibel. Artinya dia bisa hidup di mana saja, dia bisa diterima, tidak kaku, tidak kasar, tapi dia bisa menyesuaikan diri pada lingkungan tertentu, dan lingkungan bisa menerima dia. Gimana ya? Dari dua aspek ya. Dia bisa menyesuaikan diri, dan lingkungannya juga bisa menerima dia. Jadi punya fleksibilitas serta adaptasi yang baik di dalam pergaulan. Begitu banyak anak-anak kita itu ya pinter tapi wataknya kaku, enggak fleksibel, sombong dan sebagainya. Itu berarti kurang di sini masalahnya. Berikutnya adalah leadership. Leadership terkait dengan bagaimana kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar dia rela mengorbankan kepentingannya kemudian untuk kepentingan organisasi.
leadership. Itu tentu butuh keterampilan. Nah, kemampuan leadership ini biasanya tidak dibentuk melalui bangku kelas, tapi ia dibentuk melalui terjun di organisasi-organisasi, kegiatan-kegiatan, ekskul, itulah wahana, instrumen, sarana yang bisa dipakai untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan ini. Karena itulah sarannya Bapak Ibu sekalian, baik di kelas maupun di lingkup madrasah, usahakan buat kegiatan sekaya mungkin. Adakan eskul sebanyak-banyaknya, sepanjang itu mampu diadakan. Tujuannya apa? Memberi kesempatan kepada semua peserta didik biar pernah menjadi pemimpin di setiap kegiatan. Ini menjadi luar biasa. Leadership. Kemudian inisiatif. Punya banyak cara, banyak akal untuk menghadapi masalah. Productivity. Productivity tentu tidak sekedar kemampuan memproduk barang yang kemudian dijual biar menghasilkan uang, tidak sekedar itu. Tapi dia punya peran untuk bisa berperan di suatu lingkungan. Jadi produk itu jangan dibayangkan hanya produk berupa barang gitu. Produk bisa berupa sebuah peran yang bisa diperankan di suatu komunitas sehingga dia manfaat kehadirannya itu bisa dirasakan maslahahnya di suatu komunitas atau lingkungan. Jadi dia produktif di dalam menyejahterakan lingkungan kira-kira begitu. Nah, yang terakhir 12 ini sangat penting yaitu keterampilan dalam bersosialisasi tapi berbasis budaya. Social skill tapi berbasis culture. Nah, keterampilan sosial terkait dengan kemampuan dia untuk bergaul dengan siapapun dalam kondisi perbedaan apapun, dia bisa diterima dan bisa menerima, tapi catatannya berbasis budaya. Artinya, anak-anak kita ke depan, abad 21, bisa saja dia bergaul dengan orang Barat, orang Amerika, orang Timur Tengah, tapi budaya madrasahnya, budaya Indonesianya yang terkenal ramah dan gotong royongnya itu tetap melekat pada dirinya sebagai identitas diri. Tidak lantas kemudian ikut budaya asing yang itu bertentangan dengan identitas bangsanya. Social skill tapi berbasis budaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas kita sebagai guru adalah membentuk anak-anak kita untuk menguasai, memiliki 12 keterampilan ini agar dia punya cukup bekal untuk hidup di abad 21. Dengan 12 ini, anak ini kira-kira gambarannya begini. Diculkan di mana? Diculkan itu apa ya? Apa Pak? Diculkan itu Pak? Pak Moderator. Apa? Dilepaskan ya. Dilepaskan dia hidup di mana? Dilepaskan dia hidup di mana saja, dia akan bisa hidup, dia bisa bertahan dengan bekal keterampilan ini. Nah, berbeda kalau misalkan dia hanya bisa azan, bisa qomat tadi itu ya, bisa hanya bisa ngetik tadi itu, tapi begitu ditaruh di hutan, ditaruh di karena tidak punya inisiatif yang tinggi, tidak punya kreativitas dan seterusnya, dia nggak bisa itu bertahan. Dia nggak bisa bertahan itu. Jadi intinya dengan 12 ini menurut penelitian diperkirakan anak-anak yang punya keterampilan ini dia akan bisa hidup di belantara, hutan belantara abad 21. Yang di mana abad 21 yang akan dialami oleh anak-anak kita ke depan, di mana mungkin kita usia kita ini sudah menua ya. Bisa jadi sudah nggak menangi, sudah nggak nutut usia kita. Itu kondisinya belum terbayang oleh kita. Bisa jadi kondisinya sekali lagi belum terbayang oleh kita semuanya. Ya seperti sekarang lah. Saya belum pernah bisa membayangkan ada sekarang itu kemana-mana tinggal pakai kartu ditempel plek. Mau kemana-mana tinggal klik di HP kemudian
dulu sama sekali tidak pernah saya bayangkan waktu kecil. Nah sekarang ini sama kira-kira begitu. Sesuatu nanti mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi akan terjadi sesuatu yang sekarang belum terbayangkan. Pertanyaannya, bisakah anak-anak kita yang sedang di bangku sekolah kita itu, bisakah anak-anak MTS yang sedang kita kita didik itu bisa hidup di zaman kayak seperti itu? Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berpikir apa yang sedang kita hadapi, kita harus punya visi ke depan jauh untuk bisa menembus itu semuanya. Itulah sehingga menurut saya Sayyidina Ali itu kalau nggak salah ya pernah bersabda, alimu auladakum fa innahum na'ishuna fi zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena dia akan hidup pada zaman di mana zamannya itu sangat berbeda dengan zaman yang sedang kita alami. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, saya akan fokus kepada 4C yang menjadi amanat khusus. Menjadi amanat khusus dalam kurikulum kita yang kita sebut 4C. Yang pertama adalah critical thinking. C. Critical thinking. Berpikir kritis. Kalau bahasa agamanya asidik. Nah, berpikir kritis ini terkait dengan kemampuan anak untuk berpikir secara mendalam, tidak begitu mudah menerima informasi dengan gampangnya. Tadi sudah disebutkan misalnya dari Jember, dari mana tadi itu, jadi dia punya keterampilan daya saring terhadap informasi. Tidak sekedar itu, tapi ketika menghadapi suatu informasi atau masalah, dia berpikir, kemudian dia bisa merumuskan masalah. Masalahnya apa ya? Masalahnya apa ya? Oh, ternyata begini. Nah, dia mampu berpikir itu. Kemudian dia berpikir mendalam untuk mendapatkan solusi. Nah, inilah ciri khas dari anak-anak yang punya berpikir kritis. Nah, tentu sekali lagi amanat kurikulum mengamanatkan kepada kita semuanya untuk membentuk anak-anak kita punya daya pikir yang kritis, tidak menerima begitu saja. Nah, Bapak sekalian, keterampilan ini yang 12 tadi itu tidak diajarkan pada mata pelajaran. Saya ulangi, ini penting, tolong prinsip ini dipegang teguh. 12 keterampilan dasar anak-anak ini itu tidak diajarkan pada mata pelajaran. Tapi dia dibentuk, ditanamkan, terintegrasi di dalam semua proses pembelajaran pada semua mata pelajaran. Saya ulangi. Jadi 12 karakter ini, 12 keterampilan ini dibentuk sengaja oleh guru, sengaja ya. Sengaja itu artinya kalau cara bahasa fikihnya itu biniyah, bil azam, bil qasdi. Ya kira begitu. Jadi tidak cukup ya yang penting itu enggak tahu, memang sengaja dibentuk. Jadi betul-betul luzum gitu. Jadi sengaja dibentuk, ditanamkan kepada diri anak-anak kita pada proses pembelajaran pada semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran, baik mata pelajaran umum maupun mata pelajaran agama, semua guru punya kewajiban untuk dengan sengaja menanamkan karakter ini, keterampilan ini ketika proses pembelajaran. Sederhananya misalnya ketika kita mengajar, ketika diskusi, anak-anak diajari untuk saling bertukar pikiran, menghargai pendapat orang lain, dia berani mengungkapkan apa yang menjadi ide gagasannya. Namun dia harus didasari oleh pemikiran dulu, nggak asal jeplak. Jadi itu sudah termasuk mengajari, menanamkan anak-anak kita untuk berpikir kritis. Guru tidak keburu nafsu untuk membuat anak cepat paham. Tapi dia selangkah demi selangkah membentuk anak karakter ini. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Bahasa agamanya at-tabligh. Jadi ini kira-kira jadi kurikulum 13 ini keren banget Pak. Ini mengadaptasi dari sifat wajib bagi Rasul kita, yaitu as-siddiq tabligh amanah fatona, itu dikemas dalam suatu bahasa yang berbeda
sehingga bisa diterima oleh siapapun. Kalau disebutkan dalam bahasa tabligh mungkin ada orang yang tidak begitu care dengan agama, mungkin ditolak. Tapi ini dibahasakan dengan komunikasi. Sebetulnya agamis sekali K13. Karena itulah kita bisa menerima dan itu menjadi amanat kita bersama. Nah, komunikasi ini tentu ukurannya adalah ada dua. Ada kemampuan komunikasi itu sendiri, ada kemampuan untuk menggunakan teknologi alat komunikasi. Jadi dua hal. Kalau tadi menurut dari siapa tadi, Trenggalek, oh ya ini dari Pandeglang ya, dari Pandeglang tadi kebutuhan tentang keterampilan IT itu di sini. Jadi keterampilan berkomunikasi ukurannya itu dua. Satu, dia mampu berbicara baik secara tulis maupun lisan dengan berbagai bahasa secara jelas dan akurat. Itu satu. Yang kedua, ukuran kemampuan komunikasi ini adalah dia mampu menggunakan berbagai metode, berbagai cara, berbagai alat teknologi untuk berkomunikasi. Ini dua ukurannya. Nah, tadi saya kembali yang nomor satu, kemampuan menyampaikan ide gagasannya, tulis maupun lisan dengan berbagai bahasa. Berbagai bahasa itu artinya ya semua bahasa yang digunakan di kalangan dunia modern, bahasa Inggris, Jepang, Prancis, bahasa Arab, bagaimana yang menjadi kebutuhannya. Dan itu disampaikan dengan dua kriteria, jelas dan akurat. Jelas itu ukurannya adalah gimana ketika saya bicara A, orang mendengarnya, menangkapnya adalah A. Nah, itu berarti jelas. Kalau saya bicara A, orang menangkapnya B, nah itu berarti ada masalah dengan komunikasi saya. Berarti kurang jelas. Yang kedua, tidak hanya cukup jelas, tapi harus akurat. Akurat, ini setidaknya ukurannya. Yang pertama, dia benar secara konten. Jadi yang diomongkan itu benar secara konten. Akurat. Yang kedua, yang diomongkan itu tepat. Tepat pada waktunya. Dan pas ukurannya. Jadi kalau dalam bahasa di ilmu balaghah itu kan ada fasoha. Fasoha itu kan ukurannya itu muktadul, hal macam-macam itu ya. Nah, ini kira-kira orang komunikator yang baik itu adalah ini. Ngomong itu ukurannya pas, cek, waktunya juga pas. Dan yes, pokoknya seperti itulah. Nah, mendidik begitu itu kan perlu dilatihkan gitu, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba anak kemudian mampu menguasai hal seperti itu. Nah, sekali lagi kita sebagai guru punya amanat untuk membentuk anak-anak kita untuk cara bicara itu enak, pas dan tepat, tepat waktunya, pas ukurannya. Ketika misalnya bicara dengan gurunya kelihatan capek, gitu. Muridnya ngajak ngobrol panjang, nah itu berarti nggak tepat waktunya, nggak pas ukurannya juga. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Nah, berikut tadi itu ya, tadi dia juga mampu menggunakan semua alat teknologi multimedia untuk menggunakan komunikasi. Misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menggunakan Facebook? Sudahkah menggunakan Twitter? Instagram dan seterusnya. Itu padahal itu adalah sebuah media komunikasi yang memang sudah disediakan oleh dunia modern. Nah, kalau kita anak-anak kita belum menggunakannya itu berarti komunikasinya belum top. Berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas ini merujuk pada makna bahwa anak itu cara berpikirnya itu tidak biasa. Artinya tidak seperti orang-orang lain itu berpikir. Dia selalu menemukan sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang digunakan oleh teman-temannya. Itu berarti ciri kreatif dia. Dia kreatif. Nah, kemudian dia mampu merumuskan gagasan-gagasan yang dari sudut pandang berbeda itu
dengan bahasa lisan dan tulisan yang pas itu. Ini merujuk kepada kemampuan komunikasi tadi itu. Jadi dia mampu mengembangkan, melaksanakan, menyampaikan gagasannya secara tulis dan secara lisan. Nah, biasanya anak-anak seperti ini yang kreatif itu selalu didahului dengan kemampuan dia untuk bisa menerima perbedaan, menerima perspektif yang berbeda dari orang lain. Jadi dia terbuka. Dia menggunakan kacamata normal, bukan kacamata kuda. Kacamata kuda itu artinya yang dianggap benar itu ya apa yang dilihatnya di depannya. Padahal kebenaran itu bisa ada di sebelah kiri kanan, di sebelah kiri. Jadi dari berbagai sudut pandang itu mengandung kemungkinan kebenaran. Nah, anak-anak kreatif selalu memiliki pandangan seperti itu. Nah, kreatif saja tidak cukup, tapi dia punya keberanian untuk mencoba dan mencoba sekalipun salah. Itulah inovasi. Kalau tadi Pak Direktur menggebu-gebu untuk melakukan perubahan, itu kata kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Dan kreativitas untuk bisa menjadi inovasi selalu disyaratkan adanya keberanian untuk melakukan hal yang beda. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang top, itu bisa melakukan 3 hal. 1, jadilah orang yang paling hebat. Segalanya paling, maka menjadi top. Kalau nggak mampu, menjadi ini juara, bidang ini juara, itu akan menjadi top. Kalau nggak mampu, maka jadilah orang yang pertama. Artinya semua orang belum melakukan, kita lebih duluan bisa melakukan. Maka akan menjadi top. Nggak mampu juga, kaidahnya adalah jadilah orang yang penting beda. Yang penting beda. Anda akan menjadi orang terkenal, akan menjadi orang yang top. Dan keberanian untuk melakukan sesuatu yang beda itu adalah dasar untuk berinovasi. Jadi bohong kalau dengan KMA 184 yang mendorong inovasi, tapi kita semua tidak punya keberanian mencoba. Saran saya Bapak Ibu sekalian, lakukan saja untuk terhadap kreativitas itu, lakukan saja, sekalipun belum tentu salah dan benar. Lakukan saja. Nanti kalau salah, insya Allah, pastilah saya pasti, Gusti Allah akan mengutus hambanya, mengingatkan kesalahan kita. Dengan cara apapun. Mungkin dengan cara dipanggil kepala madrasah, dimarah-marahi. Itu adalah sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kesalahan kita agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan. Maka segera perbaiki, tidak boleh marah karena itu utusan Allah. Gimana ini? Ayo. Gimana, bisa nggak ya? Halo? Bisa nggak ya? Itu kira-kira cara berpikirnya ya. Ya. Coba lakukan saja, sekalipun belum tentu salah benar. Lakukan saja untuk membuat kreativitas, membuat inovasi yang baru. Insya Allah nanti Allah akan mengutus hambanya mengingatkan kesalahan kita. Dengan cara apapun, agar kita tidak mengulangi kesalahan 2 kali. Yang penting adalah jangan sengaja melakukan kesalahan. Oh sudah jelas tahu salah kok itu nggak benar itu, nggak benar. Nah kita itu kan sering Bapak Ibu sekalian ya, kadang-kadang kepingin mencoba gitu. Aduh nanti jangan-jangan salah nggak sesuai dengan aturan, nanti akan ditegur ini itu, jangan. Saya kira itu mari kita hilangkan. Pak Direktur, kita semua sudah mendorong untuk lakukan inovasi. Karena begini Bapak sekalian ya. Kalau madrasah itu dikelola dengan cara yang normal, yang begini-begini saja, Mbok kiamat kurang 2 hari itu nggak maju-maju. Saya ulangi. Kalau madrasah kita dikelola dengan cara yang normal-normal saja, biasa-biasa saja, seperti yang selama ini terjadi, Mbok kiamat kurang 2 hari pun
tidak maju-maju. Kita harus melakukan lompatan-lompatan, inovasi-inovasi dengan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Dengan hal-hal yang berbeda dengan yang biasa-biasa. Itulah inovasi, kreativitas. Dan anak-anak kita ke depan butuh itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar adzan Bapak Ibu ya? Kalau diteruskan ini hukumnya makruh Bapak Ibu sekalian. Tapi makruh itu kan ya dibenci itu aja, tapi nggak dosa. Kita sambil dengarkan adzan, kita istirahat ya. Istirahat, sambil Bapak Ibu boleh menyusun pertanyaan, nanti disampaikan di chat. Mungkin ada yang sudah menyampaikan pertanyaan di chat. Pak Moderator? Sudah ada Bapak. Belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Coba silakan dibaca. Baik Bapak, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kami antara lain kalau yang di chat itu sebentar ini saya ke atas dulu Bapak, tadi ketindas. Di scroll ya? Iya Bapak, scroll ke atas. Jadi tentang guru, yaitu guru itu harus menjadi motivator, inovator, kreator, inspirator, dan reformator sehingga anak didik kita selalu happy dalam setiap pembelajaran dan kita sebagai pendidik juga akan senang dalam mengajar. Itu beliau dari Kabupaten Bandung Bapak. Dari Kabupaten Bandung. Seperti itu. Dan beliau juga dari DIY juga mengucapkan terima kasih juga Bapak. Jadi atas atensi dari Kemenak yang memberikan BIMTEK ini juga Bapak. Yang sifatnya pertanyaan atau komentar? Ya. Untuk yang pertanyaan, sebentar. Belum ada Bapak, belum ada. Masih menanggapi pertanyaan yang pertama tadi Bapak. Silakan sambil bertanya Bu. Saya lagi jawab adzan, Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan untuk tik aja di chat. Di chat aja dulu Bapak. Saya berikan kesempatan untuk chat bertanya biar dijawab oleh Bapak Imam Bukhari. Lewat chat dulu Bapak atau Ibu, silakan melalui chatting baik lewat YouTube maupun lewat room Zoom ini, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Imam dulu. Baik, kalau belum ada nggak apa-apa. Tapi saran saya Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin Bapak Ibu tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk bisa bicara langsung karena pesertanya terlalu banyak dan rebutan. Jadi silakan ditulis saja kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau permasalahan di lapangan. Nanti akan dibacakan oleh host atau moderator, kemudian sebisa mungkin akan saya tanggapi. Kalau saya nggak bisa akan menjadi PR dari saya. Baik, ada pertanyaan di yang live streaming Bapak. Oke, apa? Bagaimana pola pendidikan? Ya, kembali lagi. Bagaimana pola pendidikan yang bisa diterapkan pada masa pandemi ini Bapak untuk menumbuhkan siswa yang memiliki sifat mendasar tadi Bapak? Oke, baik. Insya Allah nanti akan disinggung ketika kita membahas di karakteristik pembelajaran. Tapi kita sekarang ini masih mengidentifikasi, mendalami terhadap keterampilan mendasar apa yang perlu dibekalkan kepada anak agar anak ini nanti bisa siap menghadapi abad 2001. Kita sampai nomor 3 yaitu inovasi tadi. Oke, saya kira sudah dipahami Bapak sekalian ya bahwa tugas kita sekali lagi dalam setiap pembelajaran itu pokoknya mikirnya ketika ngajar itu bagaimana anak saya menjadi kreatif, bagaimana inovatif. Kira-kira ekstrimnya begini, ekstrimnya.
biarlah anak nggak paham tentang pelajaran yang dia pelajari. Yang penting anak jadi kreatif dan inovatif. Itu manfaatnya jauh lebih maslahah daripada dia paham menguasai banyak hal, tapi tidak kreatif, tidak inovatif. Mengapa? Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, di awal banget, bahwa dunia modern ekonomi global itu tidak membayar Anda karena apa yang Anda ketahui. Karena internet sudah menyediakan semuanya. Asalkan anak itu kreatif, nanti butuh apa saja itu dia akan selalu dapat cara untuk mendapatkan pengetahuan. Seperti kreatifnya itu. Dan itu harus sengaja kita bentuk melalui proses pembelajaran. Bukan dibiarkan. Dibiarkan itu dibiarkan. Tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan. Tapi sengaja dibentuk memang because di biniyah bil azm. Jadi serius betul, memang serius betul. Itu kira-kira pesan yang ingin saya tandaskan kembali. Berikutnya ada kolaborasi. Kemampuan bekerja sama dengan siapapun. Hampir kehidupan kita sekarang ini tidak, orang-orang itu tidak bisa hidup lagi tanpa kerjasama. Orang-orang yang top, yang hebat, punya bisnis hebat, itu pasti dia mampu kerjasama dengan siapapun. Kita lihat Google, lihat Gojek, lihat Grab, lihat apalah itu. Itu pasti dia mengkolaborasikan semua keterampilan kemudian dijadikan satu. Bukan pemain tunggal. Nah, kemampuan untuk bisa mengkolaborasikan semua kekuatan ini loh yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak kita agar dia nanti kelak bisa hidup makmur, hidup sukses di abad 21. Ciri khasnya adalah dia bisa kerjasama. Beda dengan sama-sama kerja. Kerjasama itu ada unsur kerelaan untuk menerima dan diterima. Kerelaan untuk mendengar orang lain. Kerelaan untuk mau berbagi dengan orang lain. Itu ciri khas dari orang yang mampu kerjasama. Yang penting lagi adalah orang ini itu memiliki empati tinggi. Empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau saya ngomong begini, kira-kira apa ya perasaannya? Kenapa ya orang tadi kok begitu ya, kok diam apa yang terjadi ya? Jadi dia selalu bisa merasakan orang lain, sehingga dia bisa berlaku simpatik. Ya, ketika dia bisa menampilkan sosok yang simpatik, maka semua orang akan nyaman hidup dengan dia. Bukan ditinggal lari teman-teman. Betapa banyak Bapak-Bapak sekalian, anak-anak kita yang pinter tapi nggak punya teman. Pinter tapi nggak punya teman. Nggak bisa bergaul, dijauhi teman-temannya. Bisa dipastikan anak ini pinter tapi nanti tidak begitu berguna dalam hidupnya. Kalau tidak berubah. Sekali lagi kewajiban kita dalam pendidikan membentuk, menanamkan anak-anak kita keterampilan tentang bagaimana bisa kerjasama dengan orang lain. Itu kira-kira untuk sekalian. Nah, kalau kita simpulkan seperti ini kira-kira profil anak-anak yang bisa hidup di abad 21. Seorang inovator, self-directed learner, jadi dia bisa belajar mandiri, sadar akan globalisasi, dia literate terhadap media informasi dan seterusnya. Ini kira-kira profilnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini, saya ingin pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah jelas tantangan abad 21 seperti itu, keterampilan anak-anak yang dibutuhkan seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira model guru sing kaya apa? Sosok guru yang bagaimana yang diperlukan untuk bisa mendampingi anak-anak, bisa menyiapkan diri seperti itu.